Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, saya kembali ketemu dengan Pak Profesor. Kali ini beliau memberikan ceramah di Raker kami Rayon Unas, tepatnya di daerah Cijeruk, Bogor. Nah, apa nih oleh-oleh dari pembicara di Raker tadi? Ya, yang pertama saya diundang ya, sekaligus juga saya sebagai anggota kami Rayon Universitas Nasional. Saya kebetulan diminta tentang pengembangan UMKM. Nah, pengembangan UMKM ini saya bicara mengenai BMT, Baitul Mal wa Tanwir, atau koperasi, ya, koperasi syariah. Nah, gagasan ini sebenarnya adalah salah satu pilihan bagaimana memberdayakan ekonomi umat. Nah, seperti kita ketahui, UMKM ini lapangannya sangat luas sekali, ya. Nah, ini yang terabaikan atau kurang mendapatkan perhatian, khususnya bagi kita sebagai umat Islam. Nah, kalau kita lihat dari struktur sosioekonomi masyarakat kita yang namanya kelas menengah atau orang-orang yang mempunyai posisi menengah, ya, terutama dari kalangan usaha, ya, kecil menengah, itu kan jumlahnya masih kecil sekali. Padahal Indonesia ini kekayaannya luar biasa, potensi ekonominya juga luar biasa, ya, resources kita itu cukup besar sekali. Nah, oleh karenanya, ya, saya mengajak untuk memberdayakan ekonomi umat ini melalui BMT atau koperasi syariah. Boleh pilih salah satu, tapi intinya bagaimana memberdayakan ekonomi umat. Nah, filosofinya sebenarnya sangat sederhana. Yang pertama adalah, ya, misi pertama adalah mencoba mensosialisasikan, ya, mengembangkan syariah di dalam kehidupan umat, terutama di bidang muamalah, ya, berekonomi. Yang kedua, ya, dengan BMT atau koperasi syariah itu adalah mensejahterakan para anggota, ya, mensejahterakan sesama sehingga bisa ada sharing, ya, modal, kemudian bisa juga sharing profit, dan sekaligus juga memberdayakan bagi saudara-saudara kita yang memerlukan modal, ya, atau katakanlah yang tidak berdaya. Nah, ini instrumen yang kita gunakan. Jadi di samping untuk memberdayakan diri, juga sekaligus terutama mungkin juga pada komunitas di mana kita berada. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya mindset masyarakat kita itu sudah harus diubah.
tidak mencari pekerjaan, sangat bergantung ya pada sektor, apalagi sektor yang tersedia kan buruh. Ya, buruh berapa income-nya kan sangat kecil sekali. Nah, sebenarnya ini peluang yang tersedia cukup besar sekali. Nah, setelah itu apa? Kita ingin mendorong, membangkitkan semangat entrepreneur. Kalau Indonesia ini jumlah entrepreneur atau umat Islam ini masuk ke sektor entrepreneur atau sektor swasta, maka partisipasi umat Islam itu akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Jadi di mana negara-negara yang maju itu justru ditopang oleh entrepreneur atau kelas menengah yang kuat ya. Nah, sehingga kita berharap struktur sosial ekonomi kita itu tidak mewarisi struktur sosial ekonomi kolonial. Maksudnya apa? Maksudnya struktur struktur sosial ekonomi kolonial itu yang memiliki kekayaan itu hanya segelintir orang. Nah, ini kan sudah menjadi wacana bahwa orang kaya di Indonesia itu atau yang menguasai 6-70% kekayaan Indonesia itu hanya kurang dari 1%. Nah, ini tidak ubahnya sama aja ya, seperti struktur masalah kolonial. Walaupun kita sudah berubah, pemerintahnya silih berganti, ya kan, presidennya silih berganti, anggota dewannya silih berganti, tetapi kelas menengah ini tidak pernah naik, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kelas menengah juga itu juga, gitu loh. Ya, terutama dari sudut indikator sosial ekonomi. Ya, kalau kelas menengah dari pendidikan ya banyak, tetapi kalau dari segi sosial ekonomi untuk menengah ya itu kan sangat terbatas. Jadi kalau saya ambil parameter dengan pendapatan per tahun itu kira-kira 5 juta ya bersih itu berarti kelas menengah kita itu tidak sampai 20% ya. Nah, berarti selebihnya di bawah, kelas bawah. Nah, kelas bawah ini adalah umat Islam. Nah, sepanjang struktur sosial ekonomi seperti itu, maka itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Itu yang perlu diingat. Nah, terutama bagi masa depan umat Islam ini. Kita ingin umat Islam itu sudah seharusnya masuk untuk merebut ya peluang-peluang ekonomi, sumber-sumber ekonomi, kemudian juga terus membangun semangat kewirausahaan, kemudian mematahkan ya kalau bekerja itu harus PNS atau tidak menjadi PNS kemudian lari pada buruh. Yang buruh itu kita tahu berapa gaji. Tapi kalau sebagian ya masuk ke sektor ekonomi ya itu kan peluangnya sangat besar sekali dan kita berharap ya akan ada suatu peningkatan kelas menengah kemudian jadi pengusaha menengah sampai pada pengusaha besar. Nah, baru di sana akan kelihatan bahwa struktur sosial ekonomi kita warisan kolonial itu sudah harus berubah. Jadi tidak lagi dia mengkerucut ya piramidal, tetapi seperti belah ketupat. Belah ketupat itu ya orang yang di atas kecil, tetapi yang di tengah itu yang besar. Ya, lapisan menengah ini yang besar. Berarti kesejahteraan, peluang kerja, ya kan? Kemudian distribusi of income itu akan terlihat ya. Ya, yang paling bawah itu yang kecil. Nah, kalau dalam istilah lain ini namanya masyarakat madani ya. Jadi tidak terjadi struktur yang sangat timpang, kemudian eksploitasi ya dari kehidupan ekonomi dan juga sekaligus kehidupan politik. Oke, kalau dilihat dari konsep tadi kan sangat bagus, tapi ini yang dihadapin kan ini oligarki. Nah, bagaimana untuk memperjuangkan konsep tadi supaya bisa tembus? Nah, di mana-mana yang namanya oligarki ya, nah ada dengan sukarela terus memberikan peluang, tidak ada. Sama juga di dalam politik, nah ada. Kemudian ada sekelompok orang yang berkuasa dengan sukarela enggak membuka, enggak, itu sudah hukum
hukum politik seperti itu, kecuali kalau ada pemerintah yang betul-betul dia mempunyai ideologi keberpihakan kepada kaum lemah atau punya kesadaran yang cukup kuat untuk merubah, ya, punya komitmen yang kuat. Kalau itu tidak ada, susah. Nah, artinya apa? Artinya kita secara kesadaran dari sendiri, ya, dari masyarakat dan umat, ya, untuk melakukan perubahan, ya, secara internal, karena tidak bisa mengharap enggak. Padahal potensinya sangat besar sekali. Sekarang kalau kita mau tahu berapa sebenarnya uang rakyat ini ada di bank-bank, ya, saya kira berapa ribu triliun. Sekarang pertanyaannya, berapa uang yang triliunan itu dialokasikan untuk menguatkan kelas menengah? Nah, itu akan menjadi lain, ya. Itu nanti bisa dilihat, ada banyak data, ya. Apalagi dengan sistem ekonomi kita yang cenderung pada ribawi, ya. Tidak ada satu tanggung jawab sosial ekonomi yang berpihak kepada rakyat bawah. Bukan tidak ada, tapi dibandingkan, ya, afirmasi kepada kelompok kuat itu lebih besar ketimbang kelompok yang menengah bawah, gitu. Oke. Nah, jadi ke depan itu ya kita sendiri yang harus merubah. Oke, kalau itu kan butuh waktu yang sangat panjang kalau untuk mengubah diri sendiri. Maksud aku, apakah ini akan dibawa ke sebuah lembaga, misalkan kepartean, artinya dibawa ke partai, atau mungkin hanya kami aja yang akan membawa ini sehingga bisa terjadi perubahan? Ya, gagasan ini boleh ada di kami karena potensi kami kan besar. Jadi sudah mestinya seharusnya kami lebih progresif lagi, ya. Kemudian termasuk juga pada partai. Sekarang tanya partai, apa platform ekonominya? Apa kebijakan-kebijakan strategis untuk mendongkrak kelas menengah? Kita kan bisa lihat berapa partai yang betul-betul berpihak kepada middle class. Berapa jumlah alokasi budget dari negara yang dialokasikan untuk memperkuat kelas menengah. Itu semua bisa dibaca. Saya melihat misalnya seperti Kementerian Koperasi, ya. Ya mungkin ini data lama, saya belum sempat update. Itu kementerian itu hanya 5 triliun. Bagaimana 5 triliun bisa memberdayakan untuk gunakan dana rutinnya udah habis. Itu contoh. Mudah-mudahan sekarang sudah meningkat. Walaupun meningkat 10 kali, tetap, ya, ketimpangan itu tetap ada, gitu loh. Nah, tadi bagus itu pertanyaannya. Nah, kebetulan kita Partai Masyumi ini itu membangun platform partai. Perjuangan politik itu sebenarnya juga perjuangan ekonomi. Apa maksudnya? Dengan saluran politik kita akan mencoba merubah, ya, struktur sosial itu dengan kebijakan yang langsung, ya, membuat dampak kepada kelas menengah bawah. Nah, saya kira inilah satu tawaran, ya, yang akan kita usung, bagaimana secara konkret langkah-langkah kebijakan itu langsung berpihak kepada kelompok UKM atau UMKM. Terus tadi Pak Profesor menjelaskan bahwa ini basisnya di masjid. Kira-kira korelasinya gimana nih? Nah, masjid ini kan begini, filosofi. Situ kan semua elemen masyarakat pasti ke masjid. Di masjid itu kan sebenarnya juga ada potensi sumber dana di situ, ya. Ada orang infak, sedekah, zakat, ya, itu kan ada kas masjid. Tetapi sekarang ini, ya, sebagian besar manajemen masjid itu kan masih konvensional, ya. Jadi zakat itu cuma ngendap aja, ada sih. Nah, semestinya zakat, terutama zakat mal, sebagian itu adalah harus diperuntukkan untuk menuntaskan kemiskinan, untuk menaikkan, ya, kaum duafa, untuk membangun ekonomi komunitas masjid, apalagi, ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, pelatihan, ya, kemudian pembekalan, skill, kemudian akses, dan itu sebenarnya beberapa masjid sudah jalan. Nah, walaupun sebenarnya ide ini sudah 10 tahun yang lalu sudah
Nah, sekarang kita ingin mendorong lagi ya, supaya komunitas masjid itu juga komunitas ekonomi. Bayangkan berapa juta masjid itu, nggak usah semua. 10% aja itu sudah akan lain ya. Nah, supaya apa? Supaya transaksi ekonomi, terutama ekonomi bawah itu juga terjadi di kalangan jamaah. Jadi keuntungan itu juga kembali kepada jamaah. Kemudian dari perputaran modal itu, perputaran ekonomi ya di kalangan umat itu semakin memperkuat ya komunitas sosioekonomi umat. Kan mestinya seperti itu. Dan saya kira sudah banyak ya contoh-contoh. Oke, mungkin ada tambahan sekaitan dengan BMT ini. Ya, BMT ini sebenarnya kan sebagai cikal bakal Bank Muamalat ya, jadi Bank Syariah Indonesia itu sebenarnya cikal bakal dari BMT. Jadi konsep BMT ini luar biasa. Satu ya, dia mencoba menghimpun dana zakat mal. Kemudian dia juga dengan dana itu memberdayakan ya, dan sekaligus juga mengembangkan ya dari segi bisnis. Nah, konsep ini itu saya kira sangat komprehensif. Jadi ada satu afirmasi sosial ekonomi ya, kemudian yang kedua adalah mendorong ya embrio tumbuhnya ya usaha-usaha kecil, kemudian dia bisa meningkat menjadi usaha-usaha menengah. Nah, ini adalah satu konsep memadukan antara sosial, gerakan sosial, dan gerakan ekonomi. Nah, ini saya kira sangat bagus sekali, karena dia misinya adalah setengahnya sosial, setengahnya ekonomi. Nah, cukup menarik nih ngobrol dengan Associate Profesor TB Masa Jafar soal BMT. Nah, kira-kira nanti di lain waktu kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang BMT. Nah, tunggu saja di Popole TV. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang keliling, asongan, dan pedagang di pinggir jalan. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.